Salam Planters. Hari ini kita akan membahas topik manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa diartikan sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan atau keuntungan. Dari pengertian tersebut, manajemen bisnis dapat dipahami sebagai salah satu hal yang paling penting dalam perkembangan bisnis. Tanpanya, peluang bisnis untuk sukses tentu akan menjadi jauh lebih kecil, bahkan tidak jelas arah perkembangannya di masa mendatang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bisnis dengan peluang kesuksesan yang besar bisa dilihat dari bagaimana manajemen bisnis di dalamnya. Diibaratkan sebagai setir pada kendaraan, manajemen bisnis ini menjadi kemudi pada bisnis menuju kesuksesan. Jadi, perencanaan perlu dilakukan dengan terencana, detail, ketat, dan mampu menggiring bisnis pada perkembangan yang jelas. Melalui kondisi tersebut, peta bisnis disusun ulang dengan lebih baik lagi, atau keputusan untuk menghentikan bisnis dengan segera. Pasalnya, tanpa perencanaan dan manajemen yang tepat, bisnis berada di ambang kebangkrutan, sehingga perlu segera dihentikan ketimbang merasakan potensi kerugian yang jauh lebih besar lagi. Fungsi penerapan manajemen bisnis sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis. Manajemen bisnis tentu mempunyai banyak fungsi dan manfaat yang penting untuk didapatkan. Berikut adalah 5 fungsi manajemen bisnis dalam membangun sebuah usaha atau perusahaan. Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah perencanaan atau planning. Sebagai contoh, bisnis tentu membutuhkan perencanaan, baik itu rencana pemasaran, promosi, pembukuan, penjualan, dan lain sebagainya. Setiap perencanaan tersebut perlu dicatat dampaknya agar bisa menjadi patokan dan acuan dalam mengambil langkah berbisnis ke depan. 2. Pengelompokan atau organizing. Fungsi pengelompokan pada manajemen bisnis berkaitan dengan aspek tenaga kerja. Artinya, jika rencana telah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan. Tentunya pastikan setiap individu pada kelompok kerja tersebut telah memiliki porsi tanggung jawab dan kemampuan pada bidangnya. Sebagai contoh, tim pemasaran, tim gudang, tim administrasi, dan sebagainya. 3. Pengelolaan sumber daya. Terkait pengelolaan sumber daya, fungsi ini berkaitan dengan sumber daya di sebuah perusahaan, seperti mesin, produksi, bahan baku, dan sarana pendukung lainnya. Manajemen pada aspek ini juga perlu dilakukan secara teratur dan jelas agar bisnis mampu berkembang dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Keempat, tindakan kepemimpinan. Fungsi yang keempat yaitu tindakan kepemimpinan yang terus dilakukan untuk memberi semangat kepada tim agar mampu bekerja sesuai target yang telah dibuat di awal. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak dapat dipungkiri jika gairah kerja karyawan bisa saja menurun seiring berjalannya waktu, karena peran pemimpin untuk
ikut terjun dan melihat langsung perkembangan kerja tim perlu dilakukan, termasuk memberi masukan, pemahaman, dan arahan saat ada sistem kerja yang dirasa tidak sesuai rencana. Yang kelima, pengawas atau controlling. Fungsi yang terakhir adalah terkait pengawasan yang mengacu pada observasi atau pengecekan sistem kerja adalah sudah dilakukan sesuai rencana atau tidak. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalannya bisnis bisa diketahui dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai kendala atau masalah yang terjadi. Mungkin itu sebagian saja dari fungsi manajemen bisnis. Saya Divi Handoko. Salam Prentes. Oke.